Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat hari ini saya hendak melakukan paparan dengan topik Integrated Marketing Communication pada destinasi atau negara Jepang dengan saya Jen Elsa Guria, akhiran NIM 07. Analisis destinasi. Jepang merupakan negara yang berada di kawasan Asia Timur dan menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Jepang juga menawarkan pengalaman wisata yang memadukan antara budaya tradisional, keindahan alam, cita rasa kuliner, dan modernitas. Segmentasi wisatawan. Bagi wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke Jepang, data yang saya ambil ini pada tahun 2024. Pada poin geografi, wisatawan yang berkunjung ke Jepang atau yang melakukan perjalanan wisata di Jepang itu adalah wisatawan domestik atau wisatawan lokal Jepang dan juga wisatawan mancanegara yang didominasi oleh wisatawan dari Korea Selatan, China, dan juga dari Hong Kong. Dan secara demografi, wisatawan didominasi oleh kelompok usia dari 30 hingga 39 tahun, di mana pada data yang berwarna biru itu adalah wisatawan berjenis kelamin laki-laki, dan data berwarna pink adalah wisatawan dengan jenis kelamin perempuan. Pesan utama dan branding. Sejak tahun 2010, Jepang melalui Japan Tourism Agency atau JTA dan juga JNTO atau Japan National Tourism Organization menggunakan tagline atau branding Japan Endless Discovery yang dilakukan untuk mempromosikan pariwisata Jepang di global. Dengan logonya dibagi menjadi dua, yaitu lingkaran merah yang melambangkan Rising Sun atau simbol nasional Jepang, di mana Jepang dikenal sebagai negeri matahari terbit. Dan juga bunga sakura yang melambangkan sumber pariwisata Jepang yang sangat beragam, mulai dari keindahan alam, budaya, dan juga tradisi, sejarah, dan juga eh, makanan khas, dan yang lain sebagainya. Dengan pesan utamanya pada tagline ini adalah Jepang merupakan negara dengan pengalaman wisata yang tidak pernah habis. Jadi Jepang itu ingin dikenal sebagai negara yang selalu memberikan pengalaman baru yang tidak akan pernah habis untuk dijelajahi oleh wisatawan. Selanjutnya, media offline dan online yang dilakukan Jepang untuk melakukan promosi. Yang pertama ada media offline, dan salah satunya adalah diadakan pameran bertema Japan Endless Discovery pada ajang Le Mans 24 Hour Race di Paris. Dan selain itu, beberapa media online-nya adalah dipasangnya billboard di beberapa lokasi seperti di bandara, di stasiun kereta, dan di bangunan-bangunan besar di pusat kota. Dan selanjutnya ada media online yang dijalankan oleh JNTO atau Japan National Tourism Organization. Dan JNTO ini mengelola website resmi, di mana website resmi di Jepang ini itu tersedia dalam beberapa bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Dan media sosial global di Jepang, salah satunya Instagram ini juga tersedia uh, dalam beberapa akun. Jadi Instagram Jepang itu tidak hanya terdiri dari satu akun. Terdapat beberapa akun yang khusus untuk mempromosikan Jepang dalam bahasa-bahasa lain seperti Visit Japan US, Visit Japan UK, dan Visit Japan Singapura yang pastinya mempromosikan Jepang dalam bahasa Inggris, dan juga ada Visit Jepang Italia, Visit Jepang Rusia, dan lain sebagainya. Yang pastinya dengan adanya konten dalam berbagai bahasa, ini akan memudahkan wisatawan global untuk mencari informasi tentang wisata yang ada di Jepang. Selain itu juga terdapat kolaborasi dengan OTA
seperti Trip.com, Agoda, dan DMM Travel Booking. Berikut adalah link konten dari beberapa media online Jepang yang dilakukan untuk melakukan promosi. Terdapat YouTube, website, Instagram, dan juga Facebook. Yang pastinya di dalam media-media ini atau platform-platform ini itu tersedia konten-konten yang digunakan untuk mempromosikan Jepang di ranah global. Baik, dan terakhir adalah pengukuran keberhasilan IMC. Di sini saya mengambil 4 analisis. Yang pertama ada jumlah kunjungan, seperti yang bisa dilihat pada tahun 2021 hingga tahun 2024, karena tahun 2025 itu data terakhir yang tercatat hanya sampai pada bulan Agustus, dan pada tahun-tahun semakin bertambahnya tahun, kunjungan wisatawan yang berwisata atau melakukan perjalanan ke Jepang itu juga semakin meningkat. Dan selanjutnya ada kunjungan ulang atau minat wisatawan untuk berkunjung kembali ke Jepang sebanyak 74,5% pada tahun 2024. Wisatawan yang berkunjung ke Jepang ingin melakukan kunjungan ulang. Nah, selanjutnya ada tingkat kepuasan. Sebanyak 69,2% wisatawan yang berkunjung ke Jepang sangat puas dengan pelayanan dan pengalaman mereka ketika berwisata di Jepang. Dan selanjutnya ada pengeluaran wisatawan mancanegara. Jadi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jepang ditargetkan akan mengeluarkan sebanyak 6,3 triliun yen dan dengan capaian yaitu 8 triliun yen dan dilansir dari World Travel and Tourism Council pada tahun 2024. Jadi dari hasil analisis saya dapat dikatakan bahwa IMC Jepang itu berhasil untuk meningkatkan awareness wisatawan dan juga loyalitas dari wisatawan yang berkunjung ke Jepang. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk beberapa sumber yang saya pakai itu dari website resmi, dari JNTO, dari JNTO Tourism Statistik, Japan Tourism Agency, dan World Travel and Tourism Council. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.